Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para orang tua dan santri CBS yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya santri kelas 9 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sebentar lagi insyaallah akan menerima atau akan diumumkan tentang kelulusan Anda semua insyaallah pada hari ini pada pukul 16.00 nanti. Ustadz mewakili seluruh pimpinan, guru, ustadz dan ustazah, kepala sekolah, kepala asrama, seluruh keluarga besar ICBS mengucapkan selamat telah menamatkan pendidikan tingkat SMP di ICBS. Selamat telah mengukir prestasi terbaik. Selamat telah menjadi insan yang terbaik, telah menjadi insan yang berguna dan membanggakan orang tua. Semua yang Anda capai hari ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga selanjutnya adalah perjuangan Anda semua dan buah dari usaha dan giatnya Anda mencapai hasil yang diinginkan, dan tentunya juga kerja keras Anda semua, doa dari orang tua, dan bimbingan, sokongan, dan dukungan dari para asatidz dan ustazah Anda selama ini. Maka Ustadz sampaikan pada Anda semua, terus lanjutkan perjuangan, raihlah impian, gapailah masa depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus merahmati dan meridhoi Anda semua. Dan semoga ilmu yang telah dituntut, yang telah dipelajari selama di ICBS memberikan manfaat dan juga nilai buat Anda semua untuk masa depan Anda. Namun pada kesempatan ini Ustadz juga berpesan kepada Anda semua, setelah menuntut ilmu, baik itu ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain, maka sebagai seorang insan, sebagai seorang muslim, setidaknya ada dua kewajiban kita setelah kita menuntut ilmu. Yang pertama adalah al-amalu bihi. Artinya setelah menuntut ilmu, lalu kewajiban kita tentu adalah mengamalkan ilmu yang telah dituntut selama ini. Itulah sebabnya selama Anda diasuh di sekolah, dididik di sekolah dan di asrama, ibadah-ibadah ini diprioritaskan untuk dilaksanakan. Lihatlah bagaimana setiap Anda sholat di absen, dievaluasi, mulai dari sholat wajib sampai sholat sunat, juga puasa wajib dan puasa sunat, dan ibadah-ibadah yang lain. Ini adalah agar Anda nanti setelah tamat dari ICBS mampu untuk mengamalkan kembali ilmu-ilmu dan amal-amal yang sudah dipelajari dan telah dibiasakan di ICBS. Maka Ustadz berharap Anda semua istiqomah untuk menjalankan ibadah yang selama ini telah dibina dan dibiasakan di ICBS. Karena keistiqomahan kita menjalankan ibadah ini, menjalankan apa yang sudah kita tuntut selama ini, adalah salah satu kunci sukses kita. Dan bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang istiqomah itu nanti dibalasi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Kata Allah dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah menjalankannya, istiqamah dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka mereka tidak akan mendapatkan kekhawatiran dan juga kecemasan dalam hidupnya. Bahkan Allah tambahkan lagi, ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Mereka itu, kata Allah,
Orang-orang yang istiqomah itu, orang-orang yang istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya Allah hilangkan darinya kecemasan dan juga kekhawatiran, tapi nanti kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah ashabul jannah, penduduk surga dan kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang sudah mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan kepada kita tentang istiqomah ini. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang terus didawamkan, yang terus dilaksanakan, yang tidak berhenti dilakukan, meskipun hanya sedikit. Wa in qalla, meskipun hanya sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Anda semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita setelah menuntut ilmu selama ini hampir 3 tahun lamanya di ICBS, ya, belajar Al-Qur'an, belajar agama, membiasakan ibadah, maka kewajiban kita adalah al-amalu bihi, mengamalkan apa yang sudah kita tuntut selama ini. Dan kemudian yang kedua, kewajiban seorang insan, seorang muslim setelah menuntut ilmu dan belajar adalah ad-da'wah bihi, yaitu mendakwahkan, mengajarkan apa yang sudah dituntut, apa yang sudah dipelajari selama ini. Maka ajak keluarga kita, orang tua kita, ayah bunda kita untuk melaksanakan sholat, untuk membaca Al-Quran, ya, mengajarkan Al-Quran. Karena kata Rasulullah SAW dari hadis Utsman bin Affan, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rasulullah, sebaik-baik kalian, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran lalu kemudian mengajarkannya. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Maka Anda semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari ajak keluarga kita, ayah bunda kita, kakak kita untuk juga membiasakan melaksanakan amal soleh, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah Anda biasakan selama ini, yang sudah Anda tuntut selama ini, untuk juga kita mengajak paling dekat kepada keluarga kita dan juga sahabat-sahabat kita, orang lain nanti dimanapun nanti Anda belajar setelah menamakan di ICBS, apakah di SMA atau madrasah aliyah, ajak kawan-kawan yang lain, buatlah komunitas-komunitas kebaikan. Karena kewajiban kita setelah mempelajari satu ilmu adalah ad-da'wah bihi, mendakwahkannya, mengajak orang lain. Maka mudah-mudahan dengan begitu ilmu yang kita tuntut ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya sampaikan pada kesempatan ini kepada Anda semua bahwa tidak ada yang perlu dirayakan. Setelah Anda lulus, setelah menerima kelulusan, tanda kelulusan nanti, sudah melihat kelulusan anak-anak nanti, tidak ada yang perlu dirayakan. Apa yang perlu dirayakan? Karena ini merupakan titik atau tonggak atau awal untuk memulai perjuangan Ananda yang baru, yang lebih keras lagi, yang membutuhkan perjuangan lebih keras lagi ke depannya. Maka tidak apa yang perlu dirayakan? Tidak ada yang perlu dirayakan. Maka juga saya sampaikan kepada Anda semua, kita tidak seperti kita adalah santri pesantren, santri ICBS. Kita tidak seperti yang lain yang merayakan kelulusan, ya. Ustaz sampaikan kepada santri ICBS untuk tidak melaksanakan atau mengadakan perayaan-perayaan atau acara-acara kelulusan, tidak mencoret-coret baju atau seragam sekolah Ananda, atau untuk tidak mengadakan hal-hal yang mubazir yang dilarang oleh agama kita. Bahkan yang terbaik yang seharusnya dilakukan adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang besar ini. 3 tahun Anda belajar, mempelajari ilmu agama dan lain-lain, akhirnya setelah itu Allah karunia dengan kelulusan, maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian temuilah ayah bunda Ananda, berterima kasihlah kepada orang tua kita, orang tua Ananda yang selama bertahun-tahun telah begitu banyak berkorban, baik harta, baik perjuangan, kesabaran, waktu, banyak sekali pengorbanan-pengorbanan orang tua kita yang wajiblah kita berterima kasih kepada orang tua kita. Lalu kemudian ya
mungkin ditambah dengan bersedekah, berinfak, lalu kemudian memberikannya kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkannya. Inilah yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika mendapatkan satu nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ustaz berdoa kepada Anda semua, semoga Anda semua meraih kesuksesan di masa depan. Semoga ilmu yang selama ini dituntut memberikan nilai dan manfaat untuk Ananda, untuk keluarga Ananda, dan untuk umat dan bangsa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.